Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bil murad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Atas taufik dan hidayahnya lah yang mengantarkan kita pada siang hari ini untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dan mudah-mudahan salawat dan salam kita Allah sampaikan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua mendapatkan syafaatul uzma daripadanya sehingga kelak bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan intisarul awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan sungguh-sungguh berusaha berikhtiar untuk senantiasa bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan juga bersungguh-sungguh berikhtiar bagaimana caranya kita bisa menghindari segala sesuatu yang Allah larang kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam suatu majelis Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Di antara pertanyaan yang beliau sampaikan kepada muridnya, di antaranya yang pertama, ayyuhal walad, wahai anak-anakku, kata Imam Ghazali, ma aqraba bi anfusina fi hadhihi dunya. Wahai anak-anakku, kata Imam Ghazali, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Maka berbagai macam jawaban diungkapkan oleh murid-muridnya. Ada yang menjawab orang tua yang paling dekat, ada yang menjawab guru, kerabat, pasangan. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Ghazali, jawaban kalian benar, tapi yang lebih benar, yang lebih tepat, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mautu anna min syiraki na'li, kata Nabi, bahwa kematian itu lebih ibarat tali sendal, lebih dekat dari tali sendal dengan lubang sendalnya. Saking dekatnya kematian. Dan semua orang meyakini bahwa kematian itu akan terjadi, dan mereka juga meyakini bahwa mereka akan mati. Bahkan dalam Al-Quran itu istilah kematian itu diganti, salah satu katanya adalah menggunakan kata yakin. Seperti halnya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Para ulama tafsir mengatakan al-yakin di sini adalah maksudnya kematian. Maka kematian ini datang seponyong-ponyong secara tiba-tiba. Maka alangkah baiknya kita mempersiapkan kedatangannya, tidak memandang usia,
tua, muda, tidak memandang tempat, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kematian bisa datang saat itu juga. Berapa banyak orang yang kemarin masih hadir bersama keluarga kita, sekarang sudah tiada. Bulan kemarin masih bersama kita, sekarang sudah tiada. Tahun kemarin masih bersama kita, sekarang sudah tiada. Maka sebaik-baik orang beriman mempersiapkan kematian yang datang itu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aqyasu min ummati aksaruhum lidzul maut," kata Nabi. Sebaik-baik dari umatku adalah mereka yang banyak mengingat mati dan mempersiapkannya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan kedatangannya. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Wa ma ab'ad bi anfusina fi hadhihi dunya." Kata Imam Ghazali, "Wahai anak-anakku, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?" Maka anak-anaknya menjawab, "Bintang, bulan, matahari." Maka kata Imam Ghazali, "Jawaban engkau benar wahai anakku, tapi yang lebih tepat, yang paling jauh dari kita adalah masa lalu kita." Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, "Fa kullu nafsin min anfusika jauhar la qimatalah," yang artinya bahwa satu hembusan napas dari napas kalian yang sudah berlalu itu lebih mahal daripada bagian. Ini menandakan bahwa waktu itu tidak akan bisa kembali. Waktu itu tidak akan bisa diulang. Satu detik yang lalu yang kita lalui tidak akan mungkin bisa kembali. Maka mari kita persiapkan, mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Makanya dalam keterangan dikatakan, "Maka yang khairu min amsi fa huwa rabi." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka rabi, kata Nabi, dia orang yang beruntung. Barang siapa mangkana yamuhu mislu amsihi, barang siapa hari ini semisal atau sama dengan hari kemarin, bahwa khasir, maka dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dalam satu keterangan dikatakan halikun, maka dia adalah orang yang rusak. Dalam kesempatan lain mal'unun, dikatakan bahwa dia orang yang terlaknat jika menggunakan waktu hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Maka bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Al-waqtu sayfun illam taqtaf fatah," kata Imam Asy-Syafi'i. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakan pedang itu untuk memotong, maka pedang itu yang akan memotongmu. Maka mari gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali berkata kepada murid-muridnya, "Wa ma akbaru fi hadhihi dunya." Apa yang paling besar di dunia ini? Apa yang paling kuat di dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, "Gunung, bumi, matahari, dan lain sebagainya." Maka kata Imam Al-Ghazali, "Benar apa yang kau katakan, tapi yang lebih tepat, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu." Betapa banyak manusia dan jin dicelakakan oleh nafsu dan setan ini. Orang bisa masuk neraka disebabkan oleh godaan setan dan dorongan hawa nafsu. Para ahli kasab mengatakan bahwa yang menyebabkan hal yang paling besar menyebabkan manusia dan jin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebabkan oleh nafsunya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW sepulang dari perang Badar mengatakan, "Ruju'u minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa jihad yang lebih besar dibandingkan dengan Badar yang telah kita lalui?" Maka kata Nabi, "Jihadun nafsu," memerangi hawa nafsu kita. Maka marilah kita bermujahadah. Mujahadun nafsu, bagaimana nafsu itu bisa kita kendalikan, jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu kita. Kemudian yang berikutnya, Imam Al-Ghazali bertanya, "Wa ma asqal fi hadhihi dunya?" Apa yang paling berat di muka bumi ini? Maka sebagian mengatakan murid-muridnya baja, besi. Maka kata Imam Al-Ghazali, "Kau benar, tapi yang lebih tepat adalah menjaga amanah."
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Bahwa Allah itu menawarkan amanah, menawarkan risalah yang pertama kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi semuanya menolak amanah tersebut. Lantas siapa yang mengambilnya? Wa hamalal insan, maka manusialah yang mengambil amanah itu. Maka kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh, ceroboh sekali. Maka karakter ini juga muncul pada pribadi-pribadi saat ini, di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah, bahkan rela mengeluarkan uangnya dengan cara yang kotor untuk mendapatkan amanah tersebut. Tapi setelah mendapatkan amanah tersebut, dia juga yang mengkhianati amanah tersebut. Kemudian berikutnya Imam Al-Ghazali bertanya, wa ma akhafi hadhihi dunya, apa yang paling ringan di muka bumi ini? Maka murid-muridnya mengatakan kapas, kertas. Maka kata Imam Al-Ghazali, engkau benar, tapi yang paling ringan di muka bumi adalah tarikus salat, meninggalkan salat. Betapa banyak orang dengan alasan remeh meninggalkan salat. Padahal salat adalah penghulu dari ibadah. Kita ditugaskan oleh Allah ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, dan penghulu ibadah adalah salat. Tapi betapa banyak orang meninggalkan salat. Ada yang sudah 1 minggu gak salat, sebulan gak salat, bahkan salatnya hanya hari Jumat saja juga ada. Maka mari kita sama-sama jaga salat kita. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wa ma ahad fi hadhihi dunya, apa yang paling tajam di muka bumi? Maka murid-muridnya serentak menjawab, pedang. Maka kata Imam Al-Ghazali, jawaban kau benar, tapi yang paling tepat adalah lisan manusia, yang mana lisan ini lebih tajam daripada pedang. Lisan ini bahkan bisa melukai hati bermakna qaul, bermakna hati yang abstrak. Pedang bisa menyakiti secara fisik, tapi lukanya bisa sembuh. Tapi ketika lisan kita tajam terhadap saudara-saudara muslim kita, menyakiti saudara-saudara muslim kita, belum tentu hatinya bisa sembuh kembali dengan meminta maaf. Bahkan lisan ini menjadi indikator sejatinya seorang muslim. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah apabila orang muslim lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya. Mudah-mudahan ini semua dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya menjadi ibrah untuk kita semua, menjadi pelajaran agar kita mempersiapkan segalanya sebelum datangnya kematian. Hadirin sekalian rahmatullah, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dabul fawahisa ma jahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم على المصطفى والآل بسنة أشرف رسول الله. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا. ربنا تقبل دعاءنا يا ربنا إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. See